Baik, ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Kita lanjut tentang topik yang berikutnya ya, masih di topik yang kedua yaitu fungsi peran dan tanggung jawab manajer keperawatan. Pada video sebelumnya, kompetensi yang pertama itu adalah kepemimpinan. Nah, ini yang kedua, yaitu pengambil keputusan dan perencanaan. Nah, fungsi yang kedua, perannya manajer keperawatan itu ini. Dalam hal apa saja, yaitu menentukan prioritas organisasi, kemudian merespon secara cepat dan tepat tentang perubahan yang tidak diharapkan. Kemudian antisipasi dalam hal apa? Merencanakan perubahan anggaran misalnya. Ya, kemudian pedoman dan arahan. Misalnya terkait dengan pengambilan keputusan organisasi melalui pemerintah daerah misalnya ya, provinsi dan nasional. Nah, itu harus update. Kemudian interpretasi. Misalnya ada perubahan, kemudian regulasi, kemudian diimplementasikan ke dalam organisasi tersebut. Nih, seorang manajer harus bisa menginterpretasikan apa maksud dari perubahan tersebut. Kemudian menginterpretasikan perubahan ekonomi staf atau menempatkan organisasi itu sebagai bagian penting dari pemerintahan. Nah, ini maksudnya dari pengambilan keputusan dan perencanaan. Fungsi dan peran berikutnya adalah hubungan masyarakat dan komunikasi. Apa saja fungsinya? Perannya empati, mendengarkan orang lain, ya, dan tanggap terhadap semua pernyataan orang lain. Ya, direspon setiap ada staf misalnya yang mengeluh atau menceritakan sesuatu seperti itu, menciptakan situasi yang kondusif dan komunikasi dalam komunikasi ya, tidak dengan emosi marah yang tidak asertif, yang tidak bagus misalnya ya, dengan membentak contohnya ya, atau cuek ya. Cuek itu juga tidak kalah menyakitkan dengan dibandingkan dengan membentak gitu ya. Membaca dan tanggap pada situasi. Berikutnya percaya diri ya. Percaya diri itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan kemampuan yang kita miliki ya. Sehingga jika kita memiliki kemampuan yang baik, harapannya kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, gimana kita mau mempengaruhi orang lain jika kita sendiri tidak mempunyai kemampuan? Bagaimana saya memberikan contoh kepada orang lain kalau saya sendiri tidak bisa melakukannya? Berkomunikasi secara efektif melalui tulisan. Jadi, seorang pemimpin itu tulisannya harus bagus, begitu ya, terbaca. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan luar organisasi maupun dalam organisasi. Dan berikutnya menggunakan media untuk pemasaran semata-mata misalnya untuk mencari keuntungan organisasi. Oh, supaya orang lain tahu nih pelayanan di rumah sakit A apa saja, begitu ya, sehingga nanti banyak yang berobat datang akhirnya menjadi keuntungan bagi organisasi tersebut. Itu contohnya. Berikutnya adalah kemampuan mengelola anggaran. Yang pertama adalah analisa rencana. Analisa rencana tahunya dari mana? Dengan bertanya atau melihat dari anggaran tahun sebelumnya, apa yang belum tercapai, maka harus sebaiknya dicapai pada tahun ini. Jadi dipelajari berdasarkan data tahun sebelumnya. Kemudian mengontrol anggaran, menginterpretasikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Nah, jauh ke depan itu misalnya seperti apa? 5 tahun ke depan. Jadi, apa-apa yang ingin dicapai pada 5 tahun ke depan, ini harus disiapkan mulai dari sekarang. Menggunakan pengukuran dan rata-rata industri, gitu ya. Kemudian menyediakan resiko terhadap kekurangan keuangan. Jadi harus ada anggaran-anggaran cadangan untuk menghadapi resiko-resiko yang tidak diharapkan mungkin terjadi. Mengkonsultasikan masalah keuangan. Nah, inilah kompetensi atau peran dari pengelolaan anggaran dari seorang manajer keperawatan. Berikutnya adalah pengembangan. Nah, pada fungsi dan peran pengembangan ini, yang pertama adalah mengembangkan tim kerja. Tim kerja yang seperti apa? Tentu tim kerja yang efektif. Kemudian mengembangkan hubungan profesional antar staf. Memberikan umpan balik yang positif. Kemudian sebagai mentoring. Tahu ya, mentoring artinya mampu mengajarkan, mampu memberikan contoh, mendampingi bagi staf yang membutuhkan. Menggunakan sistem pemberian penghargaan yang baik. Jadi, reward yang harus ditonjolkan.
sehingga situasi kerjanya menjadi aman dan nyaman ya dibandingkan dengan punishment. Jadi harus imbang nih antara punishment dan reward. Yang terakhir adalah meningkatkan atau meninjau indikator-indikator organisasi. Di rumah sakit tentu ada indikator-indikator mutu misalnya yang dapat dijadikan evaluasi dan data untuk peningkatan mutu rumah sakit atau layanan kesehatan gitu ya. Jadi menggunakan hasil data yang sebelumnya untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan program-program di masa mendatang. Dan berikutnya, ternyata fungsi peran dan tanggung jawab seorang manajer keperawatan itu ya tidak keluar dari tanggung jawab dan perannya kepada diri sendiri gitu ya, terkait dengan hal kepribadian. Ya, saya sebagai manajer harus fokus orangnya. Ya, fokus itu bisa satu atau lebih dari 2 kejadian dalam satu periode. Itu harus mampu multitasking. Ya, tidak bisa kita hanya fokus ke satu masalah. Ya, fokus hanya di bagian A, di bagian B belum bisa ditangani atau belum bisa diselesaikan. Enggak. Jadi kita harus bisa fokus dalam arti satu atau lebih kejadian dalam satu periode itu bisa kita tangani dengan baik. Berikutnya adalah komitmen. Ya, komitmen tentang apa? Tentang peningkatan kualitas pelayanan salah satunya. Kalau kita sudah berkomitmen, artinya kita sudah mempunyai cara bagaimana agar kualitas pelayanan tersebut meningkat. Udah mulai berpikir nih kita, strateginya seperti apa ya? Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Ini kemampuan pengambilan keputusan. Tentu dalam kehidupan banyak pilihan ya dalam berorganisasi. A atau B atau C. Nah, sebagai seorang manajer perawatan yang baik, harus mampu ya dengan bijaksana mengambil keputusan. Jangan membayangkan bahwa seorang manajer perawatan itu disukai oleh semua staf, tidak ya. Yang penting apa yang kita lakukan ini sesuai dengan regulasi dan tadi ya komitmen serta kualitas pelayanan. Kalau dalam akreditasi itu semuanya bergantung pada pasien. Jadi pasien center care, semuanya berpusat pada pasien. Biarlah kita semua staf, karyawan atau petugas kesehatan ini berkorban apapun dilakukan semuanya untuk pasien gitu ya. Berikutnya adalah mampu mengelola stres. Artinya semakin besar tanggung jawab yang kita emban, tentu semakin banyak sumber masalah atau stresor dalam pekerjaan. Ini juga harus kita kelola dengan baik sumber stres tersebut. Menerima sesuatu terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian menggunakan coping yang efektif pada setiap masalah. Dan yang paling penting juga, yang terakhir ini mensyukuri nikmat atas keberhasilan dan pencapaian tujuan. Harapannya, cara-cara yang digunakan sehingga itu berhasil, itu digunakan juga pada kegiatan yang lain, digunakan juga pada tujuan yang lain. Mungkin bisa digunakan cara tersebut. Digunakan. Berikutnya adalah negosiasi. Ya, antara lain misalnya mengelola konflik. Ya. Tidak selamanya situasi dalam pekerjaan itu kondusif, tentu ada konflik. Nah, ini harus pintar-pintar mengelola konflik. Memfasilitasi perubahan, kemudian mendemonstrasikan pemahaman tentang perbedaan pendapat, negosiasi dengan baik, melakukan klarifikasi kejadian yang melibatkan seluruh staf, misalnya kan, kemudian dan menjadi mediator. Jika terjadi konflik antar staf atau kelompok, nah peran fungsi manajer keperawatan di sini adalah sebagai mediator. Baik, itulah fungsi peran dan tanggung jawab seorang manajer keperawatan yang secara langsung dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer keperawatan. Pokok bahasan berikutnya adalah gaya kepemimpinan. Ini ada 7 gaya kepemimpinan ya, biasanya yang sering kita kenal. Yang pertama adalah Tannenbaum dan Warren Smith. Gaya kepemimpinan ini ada 2 titik ekstrim disebutkan di sini ya, bahwa kepemimpinan itu berfokus pada atasan dan kepemimpinan itu berfokus pada bawahan. Nah, itu dia memandang kepemimpinan itu seperti itu. Kemudian ada Likert, ada Douglas, ada Robert House, ada Hersey dan Blanchard, ada Lipitz dan Kawait. Dan terakhir yang kita sering dengar itu Gillis ya, Gillis. Namun di sini Bapak akan jelaskan tentang salah satu saja. Ini mirip-mirip sebenarnya dari setiap teori gaya kepemimpinan ini. Namun pada kesempatan ini Bapak akan jelaskan gaya kepemimpinan menurut Douglas.
Menurut Douglas, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu diktator. Ya, diktator tentunya gaya kepemimpinan ini dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta menggunakan ancaman, ya, dan hukuman sebagai bentuk pelaksanaan dari pekerjaan saya sehari-hari. Jadi orang takut, nurut itu karena dia takut, gitu ya maksudnya. Orang takut, stafnya nurut itu karena takut, karena menggunakan ancaman dan hukuman. Berikutnya ada yang disebut dengan otokratis atau otoriter, ya bahasa yang kita kenal, yaitu keputusan itu berada di tangan pemimpin, pendapat dari bawahan tidak dibenarkan. Memang sih tanpa ancaman, tanpa hukuman, semuanya seolah-olah dilakukan secara musyawarah, tapi endingnya tetap keputusan itu berada di kepemimpinan. Kadang seolah-olah musyawarah ya, tapi sebenarnya jarang sekali menanggapi masukan atau ide dari bawahan. Nah, itu termasuk otoriter sebenarnya, otoriter terselubung mungkin ya. Nah, ada juga yang tidak sama sekali meminta pendapat bawahan, itu lebih otoriter lagi. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini ada peran serta dari bawahan. Artinya pada setiap pengambil keputusan itu dilakukan secara musyawarah. Ya, musyawarah itu artinya di endingnya itu ada kesepakatan bersama. Ada kesepakatan bersama, artinya bawahannya oke, atasannya juga oke. Nah, ini disebut juga dengan teori Y ya. Kalau diktator tadi teori X, otokratis itu masih teori X, sedangkan kepemimpinan demokratis ini sudah masuk ke teori Y. Berikutnya santai. Gaya kepemimpinan santai ini peran pemimpin itu tidak terlihat. Ya, keputusan kebanyakan ada di bawahan. Jadi orang bilang autopilot. Wah, atau masing-masing ruangan contohnya ya mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Jadi macam-macam gitu ya kebijakannya. Di ruangan A tipe A, di ruangan B kebijakannya model B. Karena tidak ada panduan dari atasan atau manajer. Akibatnya apa? Akibatnya ya paling bawahannya yang tambah bingung ya. Akhirnya terjadi kekacauan biasanya ya. Kekacauan di organisasi tersebut. Pokok bahasan yang terakhir adalah penerapan manajemen di ruang rawat dan puskesmas. Nah, bagaimana manajemen itu bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam rumah sakit maupun puskesmas? Baik, penerapan ini ya, penerapan manajemen keperawatan ini yang ada di slide itu akan kita bahas satu persatu sepanjang satu semester ini. Ya, tapi tidak apa-apa, pada kesempatan ini kalian harus tahu dulu ya, tahu dulu bayangannya seperti apa. Perencanaan, ada visi, misi, filosofi, rencana harian, rencana bulanan, rencana kegiatan tahunan. Nah, inilah kompetensi yang harus kalian punya. Dalam pengorganisasian, membuat struktur organisasi, membuat jadwal dinas, membuat daftar pasien. Kemudian di fungsi pengarahan misalnya ya, ada operan, pre-conference Katim, post-conference Katim, iklim motivasi, pendelegasian, dan supervisi. Begitu ya. Pada pengendalian, kalian harus mampu menghitung indikator mutu. Nanti kalian cari tahu indikator mutu apa saja. Kalau di rumah sakit itu ada komite PMKP ya. Nah, itu apa saja yang ada di rumah sakit kalian, tempat kerja kalian masing-masing. Puskesmas juga ada indikator mutunya. Kemudian kemampuan untuk menghitung BOR, ALOS, TOI, BTO, melakukan audit dokumentasi, survei kepuasan pasien, keluarga, staf, serta survei masalah kesehatan. Ya, ini harus kalian tahu. Berikutnya ada yang disebut dengan compensatory reward. Ya, orientasi, misalnya bagi tenaga-tenaga baru yang masuk ke tempat kerja kita, itu program orientasinya seperti apa. Kemudian ada penilaian kinerja, ada pengembangan perawat. Berikutnya ada professional relationship, bagaimana cara memimpin rapat keperawatan, bagaimana melakukan konferensi kasus, rapat tim kesehatan, mendampingi visit dokter, ya, komunikasi tatap muka atau tidak tatap muka, misalnya menggunakan esbar, tebak. Dan semuanya ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer keperawatan. Demikianlah sedikit ya penjelasan, meskipun tidak banyak. Tapi nanti dari Bapak ini sebagai pembuka pikiran dan wawasan kalian tentang konsep manajemen keperawatan, nanti bisa kalian
cari referensi yang lain, baik dari buku maupun dari artikel-artikel di jurnal terkait dengan manajemen keperawatan. Setelah mendengarkan video ini, selanjutnya Bapak akan kirimkan penugasan berupa kasus yang nanti akan Bapak sampaikan melalui video WA.